Halo teman-teman, Assalamualaikum. Balik lagi di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Jadi, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai akhir sejarah dan asal-usul Cilacap. Sejarah Cilacap adalah sejarah mengenai perkembangan wilayah daerah Cilacap di Jawa Tengah. Cilacap sebagai pemerintahan lokal sudah berdiri sejak zaman Majapahit dengan penguasa yang terkenal yaitu Ki Gede Ayah dan Ki Ageng Donan. Sedangkan Kabupaten Cilacap berdiri setelah bergabungnya Regenskap Dayeuhluhur dan Distrik Adiraja menjadi Onder Regenskap Cilacap yang menjadi bagian dari Keresidenan Banyumas sejak 22 Agustus 1831 dengan mengangkat seorang residen yang bernama G. de Serriere untuk mendampingi para bupati dan menetapkan Raden Tumenggung Cakranegara III sebagai bupati, serta dihapuskannya Kabupaten Dayeuhluhur dan mulai membuka wilayah ini seluas-luasnya kepada para pendatang. Cilacap merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan di bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Karena berbatasan langsung antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, Cilacap terdapat percampuran suku Jawa Banyumasan dan suku Sunda di beberapa kecamatan seperti Dayeuhluhur, Majenang, dan sebagainya. Sejarah Kabupaten Cilacap diawali sejak zaman Mataram kuno hingga Kerajaan Surakarta. Pada akhir zaman Majapahit tahun 1294 sampai 1478, daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap terbagi dalam wilayah-wilayah Kerajaan Majapahit, Adipati Pasir Luhur, dan Kerajaan Pakuan Pajajaran yang wilayahnya membentang dari timur ke arah barat. Menurut Husein Jayadiningrat, Kerajaan Pajajaran runtuh pada tahun 1579 Masehi setelah diserang oleh Banten dan Cirebon. Oleh karenanya, bagian timur Pajajaran diserahkan kepada Cirebon. Sehingga seluruh wilayah Cikal Bakal Cilacap di sebelah timur di bawah kekuasaan Pajang sebagai kelanjutan dari Kesultanan Demak dan sebelah barat diserahkan kepada Cirebon atau Fasal Demak. Pada tahun 1587 Masehi, Pajang diganti oleh Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1587 sampai 1755. Maka daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap yang semula di bawah kekuasaan Kesultanan Pajang diserahkan kepada Kesultanan Mataram. Pada tahun 1595, Kerajaan Mataram Islam mengadakan ekspansi ke Galuh atau Fasal Cirebon. Menurut catatan harian Kompeni Belanda di Benteng Batavia, tanggal 21 Februari 1682, diterima surat yang berisi terjemahan perjalanan darat dari Citarum, sebelah utara Karawang ke Bagelen. Nama-nama yang dilalui oleh daerah Cikal Bakal Kabupaten Cilacap adalah Dayeuhluhur dan Limbangan. Handaunan atau sekarang Donan sebagai Cikal Bakal Kabupaten Cilacap sudah dikenal di masa Mataram kuno sebagaimana didasarkan pada prasasti Salingsingan bertuliskan 2 Mei 880 Masehi. Prasasti ini menyebut Raja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala yang bertahta sekitar tahun 856 sampai 882 Masehi dan nama Handaunan. Terdapat pula beberapa nama desa di Cilacap pada prasasti peninggalan Mataram kuno. Kelima prasasti ini menceritakan adanya nama-nama desa atau wilayah yang terletak sepanjang aliran Sungai Serayu di daerah Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, dan Cilacap. Prasasti Salingsingan yang berangka tahun 880 Masehi menceritakan dana kebaktian
milik Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala kepada Batara di Salingsingan tentang sebuah dharma atau bangunan suci yang sekarang menjadi Candi Wulan, Candi Asu, dan Candi Pendem yang terletak di dekat bertemunya Sungai Pabelan dan Sungai Tising di lereng Gunung Merapi. Desa Cilacap yang disebut antara lain Desa Gulung yang sekarang Grumul Mengulung terletak di pinggir Kali Kembang Kuning, sebuah dusun di Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap. Desa Jati, sebuah desa di Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Desa Sunda atau sekarang Suru Sunda, sebuah desa di Kecamatan Karangpucung, Kabupaten Cilacap. Desa Manghujung, yang sekarang Ujung Manik, sebuah desa di Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap. Dan Desa Handaunan, yang sekarang Donan, sebuah kelurahan di Kecamatan Cilacap Tengah, Kota Cilacap. Lalu ada prasasti Air Hangat yang berangka tahun 885 Masehi menyebut Maharaja Dyah Tagwas Sri Jayakirtiwardana yang berkuasa tahun 885 Masehi mendatangi Desa Kapung dan sang raja singgah di Desa Air Hangat atau Desa Kalianget yang sekarang terletak di wilayah Wonosobo. Desa di Cilacap yang disebut antara lain Desa Limo Manis, Desa Nusa Wangka, Desa Nusa Wungu, Desa Nusa Jati, Desa Nusa, Nusa Tembini, dan Pulau Nusa Kambangan. Dalam prasasti ini juga dikatakan bahwa Desa Nusa dipimpin oleh seorang rama atau kepala daerah disebut Pu Sakti, dan kepala daerah di Limo Manis menerima pasak-pasak atau pemberian pisungsung berupa emas. Juga dikatakan bahwa nama Desa Dailatan, Desa Limo Manis, Desa Kayu Hurang, dan Desa Nusa merupakan desa perbatasan yang berstatus desa yang bebas pajak atau Desa Salud Mangli. Prasasti ini ditemukan di Banjarnegara. Kemudian, prasasti Panunggalan yang berangka 896 Masehi menceritakan beberapa saksi di upacara tertentu, salah satunya seorang Rakupang yang menjabat sebagai Manghingtu atau petugas keagamaan dari Desa Danu atau Desa Donan. Desa di Cilacap yang disebut antara lain Desa Air Bulang, Desa Madiapura, Desa Panunggalan, serta beberapa nama desa yang lokasinya belum jelas seperti Desa Bratma, Tegangrat, Air Pelung, Kayun Haruan, Tiwuran, Pring Sungudan, dan Jamui. Prasasti ini ditemukan di Desa Panunggalan, Kecamatan Cahyana, Kabupaten Purbalingga. Ada juga prasasti Pabuharan yang berangka 900 Masehi menyebut nama-nama desa yang berada di daerah perbatasan yang termasuk Desa Sima, Desa Pabuharan, Desa Pasir, dan Ngasinan. Istilah pasir juga berkaitan dengan babat pasir luhur yang mengacu pada nama desa pasir yang sudah dikenal sejak tahun 900-an. Prasasti ini ditemukan di aliran Sungai Serayu antara Banyumas dan Cilacap. Terakhir, menurut prasasti Luitan yang berangka 901 Masehi, berisi tentang pengaduan penduduk Desa Luitan atau wilayah Kapung kepada rakyat Mapati I sehubungan dengan tanah yang diukur oleh pemungut pajak yang sebenarnya sempit tetapi dikatakan seluas Datu Tampah dan ketika diukur ulang ternyata sempit. Akibat dari laporan yang tidak sesuai fakta itulah menyebabkan penduduk Desa Luitan tidak mampu mengisi udara sejenis pajak atau PBB. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1977 di dekat Punden Lingga atau oleh warga sekitar disebut Punden Bo Ageng Lingga di Desa Pesanggerahan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Nah, kalau dalam naskah Bujangga Manik tahun 1500 Masehi tidak terdapat nama Celacap atau Cilacap, sedangkan Donan Kalicung disebut sebagai Donan. Pada tahun 1726 Masehi, dalam peta perjalanan François Valentin, nama Celacap atau Cilacap juga belum disebut. Hanya dikenal nama-nama desa dan sungai
seperti South River atau Sungai Serayu, Lonbong Negori, Doman, Kaloprit, Oitiong Klang, Kali Kams, atau Kali Balampang, Pagalangan, Pasongon, Ulubuntu, Baikota, dan The Sketch River atau istilah untuk sungai besar. Semua tempat dan sungai-sungai tersebut terletak di sebelah utara Pulau Nusa Kambangan serta di sebelah timur dan utara Sagara Anakan. Pada tanggal 5 Oktober 1705, melalui Perjanjian Kartasura, VOC berhasil mengambil alih beberapa wilayah Kesultanan Mataram yang ketika itu merupakan bagian dari daerah Cikal Bakal Cilacap. Perjanjian antara VOC dan Kesultanan Mataram dikatakan bahwa batas timur wilayah VOC berpindah dari Cipamanukan atau Karawang ke Sungai Losari dan Sungai Donan di Cilacap di sebelah selatan. Pengambil alihan beberapa wilayah Kesultanan Mataram oleh VOC tertuang dalam Pasal 2 Perjanjian 5 Oktober 1705. Cilacap sendiri berasal dari kata cacab atau tacap yang berhubungan dengan mata bajak, bukan berasal dari penggabungan kata ci dan lacap. Akhir abad ke-14, kedatangan rombongan Raden Bey Cakrawedana atau anak Tumenggung Cakrawedana I, Bupati Kasepuhan Banyumas, yang diutus membuka hutan untuk dijadikan pemukiman di daerah selatan. Rombongan Raden Bey kemudian berhenti di ujung lekukan pantai Teluk yang bentuknya mirip mata bajak, atau dalam bahasa Jawa disebut wuluku, sehingga orang menyebutnya cacap atau tacap. The Wolf van Westerode, asisten residen Purwokerto, membuat resensi buku karangan Vet berjudul Java, geografis, etnologis, historis pada tahun 1875 sampai 1822 dalam majalah Ilmu Bumi di negeri Belanda mencatat bahwa penulisan Cilacap sering disalah-tafsirkan sebagai kata yang berasal dari bahasa Sunda. Di tanah kerajaan, kata tacap digunakan untuk titik-titik yang dikenal pada patrun beberapa stasi payung dan kepala kain batik dan sarung. Tacap atau lacap juga berarti lancip atau tanah yang menjorok ke laut, yang sama artinya dengan kata congot dalam bahasa Jawa. Oke teman-teman, itulah sejarah dan asal-usul Cilacap yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Buat kalian yang mungkin mau aku ceritakan tentang sejarah apapun, boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye!